Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya kaum ibu yang ada dimanapun. Sekarang kita akan masuk ke dalam suatu pembahasan firman Tuhan, subtema daripada Kristus dan pengembaraan di padang gurun, terutama mengenai Kristus dan dosa para pemimpin. Ini adalah subtema yang ketiga. Baik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini, sungguh bersyukur untuk kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah menopang kami dan memberikan kepada kami segala kecukupan dalam hidup kami, di dalam takaran kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami tetap melihat akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan di hari ini lagi ketika kami belajar firman-Mu, kami akan kembali lagi melihat pemeliharaan Tuhan secara spiritual bagi kami. Biarlah Roh Tuhan boleh hadir dan bekerja di dalam hati kami dan menguasai jiwa kami, sehingga apa yang kami mengerti, kami pahami, sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam perenungan firman-Mu, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Baik, mari kita belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita sekalian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 11 kita melihat bahwa Israel memberontak kepada Allah dan kepada Musa, tetapi tidak ada peranan atau andil para pemimpin di dalamnya. Ketika kita masuk ke dalam pasal yang ke-12, ternyata pemberontakan itu bukan dilakukan oleh orang Israel saja sebagai umat Allah, tetapi juga dilakukan oleh para pemimpin yang adalah keluarga kandung daripada Musa itu sendiri. Nah, mari kita melihat bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah pemberontakan ini, dan bagaimana Kristus hadir di sana, dan Tuhan memulihkan kehidupan daripada para pemimpin yang memberontak kepada Musa dan terutama kepada Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat hal yang pertama terkait dengan pemberontakan Miriam dan Harun. Saudara, di dalam ayat yang pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa. Kalimat ini seolah-olah mereka berdua mengatai Musa, tetapi kalau kita perhatikan di dalam penulisan bahasa Ibrani, tensisnya kata mengatai itu adalah ditulis dalam bentuk orang ketiga perempuan tunggal, ya, bukan plural, ya. Jadi kalau penerjemahan di dalam Alkitab Lai itu seolah-olah kedua orang ini yang melakukannya, tetapi di dalam, sekali lagi,
Bahasa Ibrani, tulisannya di dalam tensisnya itu ditulis dalam bentuk orang ketiga perempuan tunggal yang mengacu kepada siapa? Kepada Miriam sebagai pelopor atau perintis atau pencetus pertama daripada perlawanan kepada Musa dan bukan Harun. Kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka sangat-sangat begitu tepat Alkitab menunjukkan siapakah penyebab daripada persoalan itu, dan sayangnya itu adalah kakak perempuan daripada Musa itu sendiri, dan kemudian Harun dipengaruhi oleh Miriam untuk bersama-sama melawan Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Harun selalu menjadi pihak yang dipengaruhi, padahal dia adalah seorang imam besar. Saudara dan saya bisa membaca itu di dalam Keluaran 32 ayat 4 sampai 5, ayat 8 dan ayat yang ke-35. Di situ diungkapkan bahwa Harun pun dipengaruhi oleh orang Israel. Orang Israel memberontak kepada Allah dan ingin untuk membuat Allah dalam proyeksinya sendiri dalam bentuk patung lembu emas, dan yang membangunnya dan yang mengizinkannya itu adalah Harun. Sekali lagi, Harun sebagai imam besar tetapi dia tidak memiliki prinsip. Dia adalah seorang yang begitu lemah sehingga sangat mudah dipengaruhi, berada di bawah tekanan, dan otomatis dengan sendirinya mengikuti tekanan tersebut. Kurang berprinsip atau kurang berpendirian di dalam aspek ini. Sehingga sekali lagi kita melihat Harun memiliki andil di dalam peranan untuk memberontak kepada Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya mengatai di dalam teks kita? Kata mengatai, dabar, saudara, ini adalah di dalam arti yang negatif. Bukan sekedar berbicara atau berkata-kata, tetapi ini berbicara mengenai penghinaan. Penghinaan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang merendahkan. Dan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Musa. Musa, saudara kandung daripada kedua orang ini, Miriam dan Harun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa penyebab mereka mengatai Musa? Apa penyebab mereka menghina, meremehkan dan merendahkan Musa? Ada dua alasan yang diungkapkan di dalam teks kita. Yang pertama itu adalah terkait dengan pernikahan. Ini bicara mengenai keunikan Musa, yang dimana Allah itu izinkan untuk Musa miliki dibandingkan dengan Miriam dan Harun, dan juga dibandingkan dengan orang Israel lainnya. Hal pertama adalah pernikahan. Saudara, di dalam ayat yang ke-1b di situ dikatakan, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan sejak zaman daripada Abraham, kita mengetahui dengan jelas perintah daripada Allah bahwa tidak boleh seorang Israel, keturunan Abraham, itu mengambil perempuan yang bukan dari garis Israel. Saudara, itu sebabnya Ishak mendapatkan istri itu dari garisnya Abraham, ya, keluarga daripada Abraham yang mengetahui panggilan daripada Abraham mengikuti Tuhan. Saudara, mengapakah Musa diizinkan Tuhan mengambil perempuan yang dari Kus itu? Ini menjadi pertanyaan bagi Miriam, yang menjadi satu tempat celah bagi Miriam untuk dia angkat keluar untuk kemudian menyalahkan Musa atau memandang hina Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kus bukan Israel, bukan Israel. Di dalam Habakuk 3 ayat 7 ini mengacu kepada perempuan Midian, walaupun ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Kus itu adalah di wilayah Ethiopia kuno, Afrika, saudara. Jadi itu bukan mengacu kepada Midian, tetapi mengacu kepada Ethiopia di wilayah Afrika. Tetapi mari kita lihat referensi di dalam Alkitab tidak mengacu kepada Ethiopia, tetapi mengacu kepada Midian. Kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Jadi Kusyan dan Midian itu adalah paralel. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada lagi perempuan yang lain kecuali Sipora, yang di dalam Keluaran 2 ayat 21 dikatakan perempuan Midian yang diambil oleh Musa sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa penafsir itu mengatakan bahwa orang-orang ini menyebutkan secara sindiran, ya, khususnya Miriam, kepada Sipora bahwa dia adalah dari garis Ethiopia, dari garis perempuan yang lahir daripada Ethiopia. Saudara, ada orang yang menafsirkan demikian, bahwa kemungkinan ini adalah sindiran yang menunjukkan mengenai kulit hitamnya Sipora.
Sipora itu memiliki warna kulit yang hitam, saudara. Sehingga wajah dia itu terlihat kalau kena sinar matahari itu kayak terbakar kulitnya. Ya, kulitnya begitu gelap sehingga dipakailah sindiran. Itu sebabnya KJV menerjemahkannya itu sebagai Ethiopia. Kenapa? Itu adalah sebuah sindiran kepada keadaan daripada Sipora. Selain daripada dia adalah seorang yang bukan Israel, tetapi juga dari warna kulitnya warnanya hitam dibandingkan dengan orang Israel yang lain. Dengan demikian saudara, Musa dihina daripada urusan yang sangat internal, urusan dia dengan istri, urusan dia dengan keluarganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penghinaan ini saudara, penghinaan yang sekali lagi didiamkan oleh Musa. Musa tidak berbicara sedikit pun untuk melawan hal ini. Tetapi saudara, ini adalah sesuatu ungkapan alasan yang bersifat superficial. Itu bukan alasan utama. Itu bukan alasan yang menjadi dasar mengapa mereka mengatai Musa. Alasan yang utama adalah di dalam urusan jabatan kenabian dari Musa. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini terkait dengan jabatan kenabian. Di dalam Mika 6 ayat 4, Miriam itu disandingkan bersama dengan Musa dan Harun sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan. Lalu di dalam kitab Keluaran juga disebutkan bahwa Miriam adalah seorang nabiya. Karena itu jabatan nabi sebenarnya juga dimiliki oleh Miriam. Begitu juga oleh Harun. Karena Allah beberapa kali berbicara melalui Harun walaupun juga ditemani oleh Musa saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keberatan daripada Miriam ya, yang kemudian mempengaruhi Harun terhadap Musa dalam jabatan kenabian ya saudara. Saudara perhatikan di situ kalimatnya, dengan perantaran Musa saja, dengan perantaran kita juga ia berfirman. Dengan demikian ada semacam tuduhan bahwa Musa memonopoli hak sebagai nabi. Musa seolah-olah memiliki hak tunggal untuk itu dan mereka tidak. Seolah-olah mereka itu disisihkan daripada jabatan itu. Musa memonopoli hak tersebut, hak tunggal sebagai nabi, sedangkan Miriam mengatakan bahwa aku pun seorang nabi ya. Harun pun dapat mengatakan bahwa Allah pun pernah berbicara kepada aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah tuntutan kesetaraan dengan Musa. Tuntutan kesetaraan. Kami sama, kami setara, kami sederajat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah membuang derajat manusia yang sama sebagai manusia ciptaan Allah, gambar rupa Allah. Tetapi Allah juga tidak menghilangkan adanya ordo di dalam penciptaan. Saudara ingat di dalam penciptaan Adam dan Hawa ada ordo. Keduanya sederajat sebagai manusia, tetapi keduanya juga berbeda di dalam ordo, dalam kepemimpinan. Adam dicipta duluan dan kemudian Hawa dicipta kemudian. Untuk menunjukkan yang menjadi kepala dan pemimpin di dalam perjanjian Allah itu adalah Adam, bukan Hawa. Tetapi sekalipun demikian, Hawa di dalam perjanjian baru dikatakan sebagai pribadi yang berbagian di dalam perjanjian Allah. Rekan Adam yang merupakan orang-orang yang berhak atas kerajaan Allah. Dengan demikian, keduanya beda secara ordo, tetapi keduanya memiliki hak yang sama sebagai warga kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan komunitas gereja Tuhan. Yang seringkali menjadi pertentangan adanya tuntutan kesetaraan di dalam derajat ordo, terutama dalam kepemimpinan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan ordo itu diobrak-abrik oleh dosa. Dan dengan demikian di dalam hal sosial yang umum pun di luar daripada keluarga juga akan terjadi hal yang sama. Contoh yang kita lihat hari ini, Miriam dan Harun itu sama-sama melawan Musa untuk menuntut kesetaraan di dalam ordo kepemimpinan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kenapa mereka tuduh Musa monopoli hak sebagai nabi? Ini Musa ini pakai hak tunggal saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam pasal 11 ayat 24, Musa tidak melibatkan Harun dan Miriam di dalam diskusi pengambilan keputusan untuk pemilihan 70 tua-tua. Mari kita lihat pasal 11 ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Saudara perhatikan siapa yang pilih? Musa. Musa panggil Harun, panggil Miriam untuk diskusi? Tidak. Musa yang pakai haknya sendiri untuk kemudian memilih.
berdasarkan perintah firman Tuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Miriam dan Harun. Kenapa kami tidak diajak bersama-sama untuk berpikir? Kenapa kami tidak diajak sama-sama untuk berdiskusi? Kenapa kami tidak diajak bersama-sama untuk memilih 70 tua-tua itu? Kenapa kamu sendiri yang pilih? Kamu monopoli ya? Begitu. Kira-kira itu yang menjadi pikiran daripada Miriam dan Harun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang sukar sekali karena Allah memerintahkan Musa untuk memilih, bukan memerintahkan Musa, Miriam dan Harun untuk memilih. Jadi saudara, ini adalah sebuah alasan yang sebenarnya mengandung sesuatu di dalam jiwa mereka yang nanti kita simpulkan. Ketiga, tidak termasuk dalam pemberian karunia nabi oleh Allah. Roh yang hinggap pada 70 tua-tua tidak hinggap pada Harun dan juga tidak hinggap pada Miriam. Nama Harun tidak tercantum sama sekali. Tapi anehnya 70 tua-tua Allah ambil roh yang Tuhan berikan kepada Musa, lalu Allah bagikan juga kepada mereka 70 tua-tua itu. Bahkan ada 2 orang yang tidak ikut pergi ke kemah, Eldad dan Medad, mereka di perkemahannya pun ikut kepenuhan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak bisa diterima oleh Miriam dan Harun. Bagaimana mungkin kami yang memiliki jabatan nabi yang sama seperti Musa juga kami tidak kepenuhan roh. Roh Allah gak hinggap sama kami, ini gak benar ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ada sesuatu hal yang begitu rusak di dalam hati daripada Miriam dan juga Harun. Apa itu saudara? Suatu dosa yang betul-betul berdiam di dalam diri Miriam dan Harun yang harus dibersihkan oleh Allah. Saudara, dosa itu adalah dosa iri hati. Dosa iri hati, dosa dengki, iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh Musa. Hak istimewa, keunikan Musa di dalam komunitas Israel yang tidak diberikan Allah kepada Harun, yang tidak diberikan Allah kepada Miriam. Tetapi Allah berikan keunikan itu kepada Musa saja. Dengki, yaitu kemarahan yang begitu luar biasa meluap-luap dari hati Miriam dan juga Harun akibat iri hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka bertiga adalah saudara kandung. Mereka bertiga adalah orang-orang yang dipilih Allah dan menyaksikan akan pekerjaan dan pimpinan Allah, mujizat Allah. Miriam dipakai Tuhan untuk memuji-muji Allah setelah mereka keluar daripada Laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan itu. Tetapi sayangnya, seluruh pekerjaan Allah, pemberitaan firman, mujizat yang mereka saksikan itu tidak cukup untuk membuat mereka sadar bahwa Allah memilih Musa dengan hak istimewa yang berbeda dengan mereka. Saudara, iri hati dan dengki. Di mana iri hati itu ada, sekali lagi akan selalu ada perpecahan di sana, akan selalu ada pertengkaran dan kemudian perkelahian di sana. Saudara, lihat Miriam mengakibatkan saudara kandung itu berkelahi. Matthew Henry mengatakan begini, setiap orang yang hatinya penuh dengan iri hati, yang hatinya penuh dengan dengki akan mengakibatkan perselisihan di dalam keluarga. Saudara, sekali lagi ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Ini adalah keluarga hamba Tuhan yang sama-sama dipakai Tuhan. Tetapi sekali lagi keluarga hamba Tuhan yang sama-sama dipakai Tuhan pun tidak luput dari dosa iri hati dan dengki. Kedua, mereka bukan saja iri hati dan dengki saja kepada keunikan Musa, tetapi mereka juga tidak puas dengan jabatan dan fungsi yang Allah karuniakan kepada Miriam dan Harun. Mereka tidak puas, mereka ingin setara, mereka ingin sama dengan Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus mengaruniakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan berdasarkan takaran yang Allah berikan, berdasarkan karunia-karunia yang Allah berikan. Itu berarti ada batasan-batasan yang saudara tidak boleh lampaui. Saudara harus sadar bahwa Allah memberikan porsi bagi saudara dalam pelayanan. Ada talenta, ada karunia spesifik yang saudara miliki, yang orang lain tidak miliki. Atau yang orang lain miliki dan saudara tidak miliki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidak boleh seharusnya ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan sekali lagi muncul karena apa? Karena iri hati. Menganggap diri tidak cukup. Menganggap diri selalu kurang. Menganggap karunia yang Allah berikan itu kurang. Saya mau sama seperti orang yang di sana. Saudara, ini adalah kecelakaan besar dan memberikan kepada keadaan komunitas gereja itu kekacauan, perpecahan di dalamnya. Ketiga, mereka karena iri hati, karena tidak puas, maka mereka menolak Musa sebagai pemimpin yang diberi hak istimewa oleh Allah yang berbeda dari Miriam dan Harun, dan itu berarti menolak Allah sendiri sebagai pemimpin dan pemberi karunia dan pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menyedihkan. Karena ini adalah terjadi di antara orang-orang yang merupakan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh pernah dan dipakai Allah melihat pekerjaan Allah dan juga mujizat-mujizat yang besar.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan yang demikian, Matthew Henry mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Kenapa, saudara? Karena mereka melakukan pemberontakan di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya tidak kondusif bagi Musa. Musa baru saja berhadapan dengan orang Israel yang memberontak kepada Musa dan memberontak kepada Allah. Seharusnya Harun dan Miriam tidak melakukan dosa ini. Kenapa? Jika mereka melakukan dosa ini, berarti orang Israel mendapatkan angin segar untuk melakukan pemberontakan selanjutnya dengan backingan atau dukungan daripada Harun dan Miriam. Saudara, sekali lagi, Harun dan Miriam sama sekali tidak peka kepada kehendak Allah bagi Musa. Sama sekali tidak menghormati Musa, adik bungsunya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kedua, bagaimanakah Tuhan itu bekerja dan kemudian Tuhan membela Musa? Poin yang kedua yang kita bisa lihat adalah di tengah-tengah pemberontakan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, saudara, kepada Musa, adik mereka, Allah berdiri sebagai pembela atas Musa. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tidak ada sebuah kata-kata yang dituliskan oleh Musa membela diri dia, sama sekali tidak ada. Tetapi yang dituliskan adalah perkataan-perkataan Allah kepada Miriam dan Harun. Seorang penafsir mengatakan begini, Musa pada waktu berhadapan dengan kritikan, berhadapan dengan pemberontakan Harun dan Miriam, dia sama sekali tidak menyandarkan pembelaan diri dia, menyandarkan nama baik dia itu dibela dengan segala macam usaha manusia. Tetapi yang dia lakukan adalah ini. Dia menyandarkan dirinya kepada Tuhan, menyandarkan dirinya kepada pembelaan Tuhan, dia menyandarkan seluruh hak-haknya dia kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang bela dia, bukan dia bela dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu perbuatan yang begitu agung. Matthew Henry menambahkan demikian, Musa, jika nama Tuhan yang dihina, jika pekerjaan Allah yang dihina, Musa berlaku seperti singa yang begitu garang dan dia akan berdiri dan membela Tuhan. Tetapi ketika Musa dihina, dirinya dihina, dan kemudian keluarganya dihina, Musa seperti seorang anak domba yang mulutnya itu dikatupkan dan tidak mengeluarkan satu kata pembelaan pun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa memiliki jiwa yang begitu luar biasa. Kepada Allah dia menjadi pembela yang gigih. Seperti singa yang garang dia akan bela nama Tuhan. Tetapi bagi diri dia, bagi kehormatan dia, bagi kehormatan keluarga dia, sedikit pun dia tidak mengeluarkan sebuah kata-kata pembelaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka siapa yang berdiri bela dia? Allah. Allah berdiri membela Musa dengan satu kalimat yang sangat indah di dalam ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Dengan tiba-tiba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat dengan tiba-tiba ini berbicara mengenai invasi mendadak. Saya pakai istilah daripada Ashley, seorang penafsir Alkitab Perjanjian Lama yang sangat baik. Dia bilang ini invasi mendadak. Maksudnya apa? Tidak ada peringatan apapun. Ini adalah serangan dari Allah secara mendadak. Allah hadir sebagai musuh yang kemudian mau mengkonfrontasikan dosa daripada Miriam dan Harun. Dia datang tanpa peringatan, dia datang secara tiba-tiba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia harus datang secara tiba-tiba? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai kekudusan Allah yang ada di tengah-tengah komunitas umat Allah. Bukan saja Israel harus hidup kudus, tetapi para pemimpin daripada umat Allah harus hidup kudus. Segala dosa yang ada dalam pikiran mereka, yang mereka utarakan dengan kata-kata mereka, Allah mengetahui itu semua dan Allah ingin dosa itu dibersihkan dari komunitas, termasuk dari kehidupan daripada para pemimpin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa siapa pemimpin daripada Israel? Bukan Musa, bukan Harun, tetapi yang menjadi pemimpin daripada Israel adalah Tuhan itu sendiri. Dia hadir dan dia ingin umat Allah itu hidup kudus. Kalimat di dalam ayat yang kedua B, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini adalah istilah yang digunakan kembali oleh Musa dibandingkan dengan pasal 11 ketika Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka. Saudara, Allah mendengar. Saudara, ini berbicara mengenai kehadiran Allah yang universal. Allah hadir di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Dia mengetahui pikiranmu dari jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kalimat dari Mazmur. Tuhan mengetahui pikiranmu dari jauh. Dia mendengar, dia mengetahui, dia hadir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat sesuatu yang begitu luar biasa
menakutkan bagi Israel seharusnya. Kenapa? Karena di dalam seluruh keberadaan mereka, perkataan, pikiran mereka, dan apa saja yang mereka lakukan, saudara, itu semua diketahui oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya begitu gentar. Kenapa? Karena ketika saudara menghina hamba Tuhan, ketika saudara mengatai atau merendahkan hamba-hamba Tuhan tertentu yang Allah taruh di dalam gereja, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Dia hadir secara universal. Entahkah saudara bicara itu langsung di hadapan hamba Tuhan itu, atau entahkah saudara bicara di belakang dia. Allah hadir secara universal. Dia mendengar seluruh perkataan itu. Dan yang kedua, kalimat berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba berbicara mengenai bukan saja kekudusan Allah yang dinyatakan, tetapi pemerintahan Allah yang universal. Allah memerintah, Allah memimpin umat Allah, dan turunlah Tuhan dalam tiang awan berdiri di pintu kemah. Ini berbicara mengenai penghakiman Allah yang universal. Dia hadir, dia memerintah, dan dia menghakimi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep yang demikian membuat kita sebagai umat Allah mulai berpikir tentang apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Bahwa penghakiman Allah dimulai dari mana? Dari dalam rumah Tuhan. Penghakiman Allah dimulai dari mana? Dari dalam rumah Tuhan. Kenapa saudara dari dalam rumah Tuhan? Karena rumah Allah yang pertama mendengarkan tentang firman Allah. Rumah Allah yang pertama menyaksikan tentang karya Allah yang begitu luar biasa. Rumah Allah yang pertama kali menyaksikan akan karya penebusan Allah. Maka di dalam rumah itu juga berlangsung penghakiman yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Allah tidak menghakimi dunia terlebih dahulu, ya, yang berada di luar rumah Allah, tetapi dimulai di dalam rumah Allah. Karena engkau dan saya mengetahui, melihat dan menyaksikan, bahkan menjadi alat daripada pekerjaan Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, turunlah Allah dalam tiang awan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Dia turun dan bukan untuk memberikan berkat, dia turun untuk berhadapan dengan mereka yang bersalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur hari ini Tuhan gak datang seperti ini, saudara. Kalau Tuhan datang seperti ini, maka semua kita binasa. Karena dia langsung menurunkan hukuman. Hari ini, saudara tidak mendapatkan hukuman secara langsung demikian. Tetapi, Alkitab berkata, jangan mempermainkan anugerah Allah. Karena ketika saudara berdosa dan Allah tidak langsung menghukum saudara saat itu seperti zaman perjanjian lama, itu berarti saudara sedang menumpuk bara api di atas kepala saudara sendiri. Pada waktunya dia akan menghukum saudara. Karena itu saudara, jangan berpikir bahwa kalau Allah hari ini tidak menghukum langsung sama seperti perjanjian lama, berarti itu lebih longgar. Tidak demikian saudara ya. Jadi perkara itu saudara dibawa, diajukan secara publik. Allah memanggil 3 orang yang bersangkutan, yaitu Musa, Miriam, dan Harun ke depan pintu gerbang daripada kemah suci. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara digelar secara publik. Miriam dan Harun bicara, mereka saja yang tahu. Mereka internal keluarga saja yang tahu. Israel yang lain gak tahu. Para tetangga tidak tahu. Tetapi begitu dipanggil di depan pintu kemah pertemuan, apa yang terjadi? Perkara itu dibukakan secara publik. Dosa Miriam dan Harun dibukakan secara publik. Dibicarakan secara publik oleh Allah di hadapan seluruh umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita berpikir disiplin untuk menyatakan dosa di hadapan publik itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan hari ini. Tetapi kalau saudara memperhatikan bagaimana Allah itu mendisiplin umat Allah, Allah tidak membiarkan dosa itu terjadi secara privat dan kemudian ditegur dan diperbaharui secara privat saja. Tetapi Allah juga mengambil dosa-dosa itu diungkapkan secara publik untuk apa? Supaya ada saksi mata yang melihat bagaimana kejatuhan saudara dan kemudian menyaksikan bagaimana pertobatan hidup saudara. Itu sebabnya perkara itu harus dibawa secara publik, bukan saja secara privat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu cara pembentukan disiplin yang Allah berikan di dalam gereja Tuhan, khususnya gereja perjanjian lama, yaitu orang Israel. Lalu kebenaran itu dinyatakan secara publik, artinya Allah menunjukkan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Dan setelah itu baru Allah menjatuhkan penghukuman ke atas pihak-pihak yang bersalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi Allah adalah pribadi yang turun tangan langsung di dalam menghakimi umat Allah dan menunjukkan kebenaran dan kesalahan daripada umat Allah. Saudara, ini membuat engkau dan saya memikirkan mengenai kekudusan Allah di dalam kehidupan umat Allah. Umat Allah sungguh-sungguh dituntut, bahkan para pemimpinnya dituntut untuk hidup benar bersesuaian dengan Allah dan kehendaknya. Jika tidak, maka saudara langsung berhadapan dengan Allah. Tidak berhadapan dengan yang lain, tetapi berhadapan dengan Tuhan Allah. Dengan demikian saudara, seluruh pemimpin gereja
sampai hari ini seharusnya memiliki hidup yang takut akan Tuhan dengan kesadaran kehadiran Allah yang universal, pemerintahan Allah yang universal, dan penghakiman Allah yang universal. Problemnya adalah sekarang kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin gereja Tuhan tidak menyadari konsep ini. Kehadiran universal, pemerintahan Allah universal, dan penghakiman Allah universal. Karena itu dia memimpin jemaat seenak dewe. Artinya semaunya dia. Sewenang-wenang menurut pikiran yang dianggap baik. Karena itu saudara tidak heran di dalam gereja-gereja kebanyakan banyak sekali terjadi konflik-konflik di dalam hubungan para pemimpin. Karena mereka tidak memiliki kesadaran yang demikian. Kedua, Allah menyatakan pembelaannya atas Musa, saudara, bukan saja terkait mengenai invasi mendadaknya, tetapi juga berbicara mengenai pernyataan, perbedaan sekaligus keunikan Musa dibandingkan dengan nabi-nabi umumnya. Saudara, di dalam pernyataan Allah itu ada beberapa aspek yang Allah bicarakan tentang Musa, menunjukkan keunikan Musa itu siapa. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dengan penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini menunjukkan adanya ordinary prophets, adanya nabi-nabi yang bersifat biasa atau umum, yang berbeda dengan Musa. Ordinary prophets itu akan mendapatkan pengkomunikasian wahyu Allah dengan cara yang berbeda dengan Musa. Salah satunya adalah Miriam dan Harun, mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai ordinary prophets. Cara Allah mengkomunikasikan diri kepada ordinary prophets adalah melalui penglihatan dan mimpi. Penglihatan dan mimpi. Yang dimana dijelaskan bahwa di situ mengandung banyak gambaran, banyak kiasan. Yang kemudian di dalam ayat ke-8 disebut sebagai teka-teki. Misalnya waktu Allah berbicara kepada Daniel, ya di dalam kitab apokaliptik, banyak sekali gambaran-gambaran, kiasan-kiasan yang perlu ditafsirkan. Kepada Yehezkiel, kepada Yesaya. Tetapi berbeda dengan Musa. Musa tidak dengan cara demikian Allah berbicara. Allah memberikan sesuatu yang unik sekali. Ada penglihatan dan mimpi, tetapi itu terjadi kepada ordinary prophets. Berbeda dengan apa yang dilakukan Allah kepada Musa. Ayat 7, Musa diberikan suatu kekhususan. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Allah mengkomunikasikan pribadi dan kehendaknya atau wahyu Allah kepada Musa adalah dengan kalimat ini. Berhadap-hadapan muka, terus terang, dan memandang rupa Tuhan. Beda bukan dengan ordinary prophets? Ordinary prophets adalah melalui penglihatan dan mimpi, sedangkan Musa adalah berhadap-hadapan muka, terus terang dan memandang Tuhan. Apa artinya tiga kata ini, saudara? Yang pertama, berhadap-hadapan muka atau juga kalimat yang selanjutnya adalah memandang rupa Tuhan. Ini berbicara mengenai manifestasi Allah yang kelihatan. Manifestasi Allah yang kelihatan yang dilihat oleh Musa dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran 24 dan juga di dalam Keluaran yang ke-34 ditunjukkan bagaimana Allah itu menyatakan manifestasinya yang kelihatan kepada Musa, visible. Mari kita lihat Keluaran 24. Keluaran 24 ayat yang ke-15 sampai 18. Di situ dikatakan, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah. Ada awan yang menutupi gunung Sinai itu 6 hari. Lalu Musa dipanggil masuk ke tengah-tengah awan itu. Yang mana tampak dari orang Israel kemuliaan Tuhan itu sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung Sinai. Tapi Musa masuk di tengah-tengah api atau di tengah-tengah awan? Di tengah-tengah awan, saudara.
Tapi dalam penglihatan Israel, Musa masuk ke tengah api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah manifestasi Allah yang begitu unik. Di dalam Allah yang begitu suci, pribadi yang begitu suci, ada awan yang menutupi Musa, melindungi Musa, sehingga Musa tidak mati, tetapi Musa dapat melihat hal yang begitu indah, manifestasi Allah yang begitu luar biasa, yang tidak diberikan kepada Israel. Walaupun di dalam kitab Ulangan di situ dikatakan bahwa kepada Israel Allah tidak menampakkan suatu rupa sekalipun, tetapi yang mereka dengar adalah suara Allah saja. Tetapi bagi Musa, Musa diberikan penglihatan, lihat secara khusus tentang manifestasi Allah yang kelihatan. Saudara, Mazmur 17 ayat 15 merangkumkan apa yang dilihat oleh Musa. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ini adalah kalimat dari seorang penafsir yang mengatakan begini. Musa diizinkan melihat apa yang paling dinantikan oleh orang percaya umumnya, di mana mereka baru melihatnya setelah kematian. Jadi Musa mendapatkan suatu penglihatan yang agung luar biasa tentang Allah, yang tak terkatakan itu, yang sebenarnya diinginkan, dinanti-nantikan oleh banyak orang percaya, tetapi mereka baru dapatkan itu setelah mereka mati. Musa belum mati, Musa sudah lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia lihat, itu adalah sesuatu yang begitu unik. Tentunya dia tidak akan melihat wajah Allah sebagaimana Allah adanya, karena Allah adalah roh adanya. Tetapi tentu dia melihat manifestasi yang begitu agung daripada Allah yang tidak terkatakan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara Allah berhadap-hadapan muka atau Musa sedang memandang rupa Tuhan. Dan yang kedua, cara Allah berbicara dengan Musa adalah berkomunikasi dengan dia secara personal. Secara personal seperti seorang sahabat berbicara. Dan berbicara dengan kata-kata verbal, saudara. Yang seringkali itu terjadi sangat panjang dan mencakup banyak hal. Saudara perhatikan di dalam apa yang kita baca di dalam kitab Keluaran tadi, Musa ada di Gunung Sinai berapa hari? 40 hari 40 malam, saudara. Lama sekali. Apa saja sih yang dibicarakan dengan Tuhan? Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, 1-2 menit saja merasa lama sekali. Tapi Musa 40 hari 40 malam ada di Gunung Sinai, di dalam hadirat Allah, dan mereka berbincang-bincang, berbicara begitu banyak hal. Saudara, ini adalah sesuatu hal ungkapan yang begitu agung dan dekat sekali Allah punya relasi dengan Musa. Bicara lama sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menggambarkan ikatan yang begitu personal dan ikatan yang bersifat langsung dengan Musa. Terus terang. Dia tidak memakai teka-teki, tidak memakai gambaran, tetapi berbicara secara langsung kepada Musa. Apa yang menjadi maksud Tuhan itu diungkapkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka cara Allah mengkomunikasikan dirinya dan kehendaknya melalui wahyu Allah kepada Musa berbeda dengan ordinary prophets. Dan karena itu saudara dan saya melihat bahwa Musa itu dianggap sebagai nabi yang terbesar di Israel. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan ketetapan-ketetapan Taurat. Tetapi ketetapan-ketetapan Taurat diberikan Allah kepada Musa secara langsung. Dan Allah menuliskan loh batu itu dengan jarinya sendiri. Dan Musa menyaksikannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa agung. Musa melihat jari Allah menulis di atas 2 loh batu itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi komunikasi ini adalah komunikasi yang personal, verbal. Yang melibatkan pribadi kepada pribadi secara langsung. Dan yang berikutnya, cara Allah berbicara kepada Musa itu sesuatu yang unik yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Dan sekarang hal yang berikutnya adalah Allah memuji Musa. Di hadapan orang yang memberontak kepada Musa, di hadapan saudara kandungnya yang memusuhi, yang iri hati, justru Allah menegaskan posisi yang istimewa daripada Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita itu waktu berhadapan dengan orang yang iri hati, orang yang dengki, seringkali kita mau coba jaga perasaan dia, supaya jangan sampai dia punya hati yang terus-menerus ada di dalam dosa tersebut, kemudian akhirnya relasi kita menjadi rusak. Tapi bagi Allah tidak, kebenaran harus dinyatakan, orang yang benar harus dinyatakan kebenarannya di hadapan publik. Dan waktu itu Allah memuji Musa, Allah menunjukkan keunikannya, Allah menunjukkan keistimewaannya. Kamu iri hati, memang dia adalah orang yang aku pilih. Memang dia adalah orang yang memiliki hak istimewa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menantang iri hati dan dengki daripada Harun dan Miriam. Dikatakan bahwa hambaku Musa
Ya, 2 kali disebutkan tidak dengan hambaku Musa. Dan kemudian dikatakan bahwa hambaku Musa juga di dalam ayat yang ke-8. 2 kali disebutkan kata hambaku Musa. Istilah hamba, saudara, di dalam bahasa Ibrani ini berbicara mengenai relasi antara Allah dan Musa yang menempatkan Musa pada posisi dan peran yang sangat tinggi di hadapan Allah. Saudara perhatikan, menegaskan relasi antara Allah dan Musa yang menempatkan Musa pada posisi dan peran yang sangat tinggi di hadapan Allah. Allah tidak mengatakan Harun hambaku yang setia, Miriam hambaku yang setia, tetapi dia mengatakan Musa adalah hambaku yang setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba di dalam teks ini sekali lagi berbicara mengenai apa? Posisi dan peran yang sangat tinggi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah urapi Musa sebagai nabi, lalu Allah pakai Musa untuk urapi Harun. Dan Harun harus mendengarkan firman yang berasal daripada Musa, yang Musa dapatkan dari Allah. Dengan demikian secara ordo, Allah menempatkan Musa di atas, dan kemudian Harun, dan baru kemudian Miriam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Musa itu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada Harun dan Miriam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan orang yang iri hati dan dengki, Allah tidak kemudian mengkompromikan posisi daripada Musa atau mencoba untuk kemudian mengelus-elus dan membujuk orang yang kemudian sedang di dalam posisi iri hati itu. Allah justru menyatakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sesungguhnya merupakan hak istimewa dari Musa. Yang kedua, Allah memuji Musa dengan kalimat seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kata setia, saudara, itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama, orang ini memiliki peran sebagai pengelola rumah Allah yang sangat dipercayai. Misalnya kita lihat dalam contoh Kejadian 24 ayat 2 dan 39 ayat 4. Kasus daripada Eliezer, hamba Abraham yang sangat dipercayai. Yang semua harta milik daripada Abraham dan rumah itu dipercayakan untuk diurusi, diolah oleh si Eliezer. Seorang hamba yang sangat dipercayai. Lalu kasus dalam pasal 39 ayat 4 kitab Kejadian adalah siapa? Yusuf. Yusuf adalah seorang hamba yang sangat dipercaya oleh Potifar. Apa saja dipercayakan kepada Yusuf kecuali istri daripada Potifar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pengelola rumah Allah yang sangat dipercayai. Musa dipercaya oleh Allah, bukan Harun, walaupun Harun adalah imam besar. Tetapi sekali lagi dialah pribadi yang disebut sebagai pengelola. Dan yang kedua, setia melayani Allah dan Israel umatnya bagi kehormatan Allah dan kesejahteraan Israel saja. Saudara, saya baca banyak penafsir dan mereka mengatakan bahwa urusan daripada Musa, seluruh hidup dia itu hanya urusannya adalah melayani Tuhan, kehormatan Allah dan kesejahteraan Israel. Dia tidak pernah berpikir tentang kesejahteraan dia, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, dia tidak pikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah Allah dan Israel, Allah dan Israel. Karena itu saudara, waktu dia bilang Musa adalah hambaku yang setia dalam segenap rumahku, saudara. Kata rumah itu mengacu kepada kemah suci itu, tetapi juga mengacu kepada jemaat Allah yang dilayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sukar dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hari ini ketika ada hamba Tuhan yang berhadapan dengan jemaat, yang melakukan kesalahan-kesalahan demi kesalahan, dan kemudian terus memberontak kepadanya, seringkali kita sulit untuk setia melayani. Tetapi Musa, saudara, adalah seorang yang setia melayani di tengah-tengah keadaan yang sukar sekali. Dia menghadapi jemaat yang begitu sukar, tegar tengkuk, tetapi kepada jemaat yang demikian, dia terus melayani, setia sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah puji Musa di hadapan orang yang iri hati dan di hadapan orang yang dengki untuk menunjukkan siapakah hambanya Musa, siapakah dia di dalam hak-hak istimewanya di hadapan Allah. Dan yang terakhir, ketika Allah itu membela Musa, Allah memberikan penghakiman dan penghukuman atas Miriam dan Harun. Saudara, ketika Allah itu berkata kepada Miriam dan Harun, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, ini adalah sebuah kalimat retorika yang tidak perlu dijawab. Karena sudah tahu jawabannya. Allah mengatakan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Karena di belakang itu ada makna yang positif. Kamu menentang Musa, berarti kamu menentang Allah yang memberikan posisi yang sangat tinggi kepada Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam aspek ini Allah menegakkan otoritas daripada Musa. Musa yang dihina, yang direndahkan otoritasnya, Allah menegakkan otoritas. Saudara, di titik ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang mengajar kita tentang ekualitas, tetapi juga perbedaan di dalam ordo.
Allah kita mengajar kepada kita ekualitas di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Sebagai sesama orang percaya yang menikmati keselamatan di dalam Kristus. Kita adalah equal, anak-anak Allah. Musa, Israel, Harun, Miriam adalah equal, anak-anak Allah. Mereka sederajat. Tetapi di saat yang sama, di dalam kepemimpinan ada ordo, ada otoritas yang harus dihargai. Yaitu Musa sebagai otoritas tertinggi dan kemudian Harun dan Miriam beserta dengan orang-orang lainnya yang Tuhan berikan karunia untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, otoritas ini Allah berikan, maka Allah sendiri pun akan menghargainya. Dengan demikian, kalau Allah menghargainya, maka kita sebagai jemaat harus menghargai. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Paulus menulis, hargailah, hormatilah para pemimpinmu, apalagi para pemimpinmu yang memberitakan firman Allah. Musa tidak sedang berdosa kepada Allah. Musa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi mengapakah kamu berani-beraninya mengatai hambaku itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengajar Miriam dan Harun. Sekalipun mereka adalah bagian daripada para pemimpin di dalam Israel, tetapi mereka harus menghargai ordo, saudara. Yang berikutnya, saudara, cara Allah mengajar Miriam dan Harun bukan saja dengan mengajukan pertanyaan retorika yang membuat mereka sadar akan dosa mereka, tetapi juga hukuman Allah dengan kalimat bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Saudara, pergilah ia itu adalah ungkapan atau gambaran bagaimana Allah itu marah sekali kepada Harun dan juga kepada Miriam. Allah begitu murka kepada mereka. Allah pergi meninggalkan kemah suci. Tiang awan itu naik dari kemah suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran daripada murka Allah sekaligus tanda bahaya bagi Israel dan para pemimpinnya. Allah pergi. Kenapa? Karena dia memang tidak mau mendengar dalih daripada Miriam dan Harun. Dia tidak ingin mendengar alasan apapun daripada Miriam dan Harun. Dia sudah tahu apa yang menjadi pikiran daripada Harun dan Miriam. Mazmur 139 ayat 2. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa, yang mendengarkan argumentasi-argumentasi dari umat Allah. Musa ketika dipanggil oleh Allah sebagai hambanya, Musa berargumen. Dan Allah mendengar, sekalipun Allah menegur Musa. Tetapi Allah memberi tempat ruang untuk mendengar. Thomas ketika meragukan Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus datang dan menjawab keraguannya. Maria ketika bertanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Bagaimana mungkin aku mengandung tanpa aku belum menikah dengan seorang laki-laki? Ada tempat bagi Allah untuk menjawab. Tetapi kali ini, di dalam urusan dengan Miriam dan Harun, Allah tidak kasih tempat sedikit pun untuk argumentasi. Untuk mereka boleh berbicara kepada Allah. Sama sekali Allah tutup. Dalih mereka tidak boleh dibicarakan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Allah sudah langsung menunjukkan posisi Allah. Bahwa Miriam dan Harun adalah orang yang menentang Allah dan menentang Musa. Pribadi yang dipilih Allah itu dengan hak-hak khusus yang Allah berikan. Maka Allah tidak mau dengar lagi dalih ya daripada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Alkitab menggambarkan ini, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang berelasi dengan umat Allah. Sehingga di dalam segala aspek hidup kita, kita dapat mengajukan dalih, tetapi ada waktu juga kita tidak bisa mengajukan dalih. Karena apa? Allah tutup kondisi itu. Allah tidak mau mendengarkan kita. Dan ini adalah hal yang menyedihkan. Jika Allah tidak mau mendengarkan kita. Adalah hal yang sangat berbahagia jika Allah mendengarkan kita. Alkitab berkata Allah mendengarkan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahagia. Karena dia mendengar, bukan mendengar pasif. Dia mendengar dan dia aktif bekerja. Saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu. Ketika doa-doa orang percaya dinaikkan di hadapan Allah. Sorga itu silent. Sorga itu diam. Kenapa? Karena Allah sedang mendengar umatnya berdoa. Allah sedang mendengar umatnya berkata-kata kepadanya. Dan Allah tidak saja mendengar. Ketika dia mendengar, dia akan aktif bekerja. Tetapi bagaimana jadinya jika Tuhan tidak mau mendengarkan kita? Bagaimana jadinya jika Allah memalingkan wajahnya dan dia tidak mau mendengarkan satu kata pun dari kita? Ini tanda bahaya. Ini tanda sesuatu yang begitu menyedihkan. Sesuatu yang begitu luar biasa menyedihkan bagi seorang anak. Saudara, kalau saudara punya anak yang saudara kasihi. Dan saudara sedang marah kepada anak itu. Dan saudara tidak ingin mendengarkan apapun perkataan atau argumentasi daripada anak itu. Apa yang dirasakan sang anak? Anak itu sedih setengah mati. Karena apa? Karena merasa ditolak. Merasa terasing. Merasa dirinya itu dibuang, saudara. Dan ini yang paling membuat umat Allah itu sedih, saudara. Tidak dianggap oleh Allah, dianggap sebagai seorang yang asing, ya, ditolak, saudara. Kalimat daripada Matthew Henry,
beranjaknya hadirat Allah dari kehidupan umatnya adalah tanda yang paling menyedihkan dari murka Allah. Beranjaknya hadirat Allah dari kehidupan umatnya adalah tanda yang paling menyedihkan dari murka Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak saya Stefani itu paling takut satu hal. Kalau papa dan mamanya itu tidak mendengarkan dia dan memisahkan diri darinya. Saya kalau kasih disiplin, salah satu disiplinnya adalah tidak boleh tidur sama mama. Biasa kalau dia tidur, dia selalu mau ditemani sama saya. Setelah dia nyenyak, baru saya tinggalkan dia. Tetapi kalau saya marah, saya bilang saya tidak mau tidur sama Stefani. Dan kalau saya bilang pergi dari sini, berarti itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan buat dia. Dia menangis bukan karena dimarahi. Dia menangis karena apa? Karena disuruh pergi jauh. Jangan dekat-dekat, pergi jauh. Saudara, itu membuat dia sedih luar biasa. Menangis bisa terisak-isak. Sampai seperti orang tuh pukul dia, padahal gak ada yang pukul dia. Kenapa saudara? Karena hatinya lebih tertusuk. Bukan soal pukulan secara fisik, tetapi pukulan secara psikis dalam diri dia, di mana orang tuanya tidak ingin dia dekat. Orang tuanya tidak ingin untuk dia itu berkomunikasi, pergi jauh. Saudara, Allah memukul umat Allah dengan cara demikian. Dan pukulan ini jauh lebih berat daripada pukulan fisik. Tula dan yang lain-lain itu adalah sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi pukulan yang berat, saudara, yang menyedihkan umat Allah adalah Allah beranjak pergi. Allah tidak mau mendengarkan mereka. Allah menganggap mereka orang asing. Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Ini menjadi kesedihan terdalam. Mari kita lihat beberapa mazmur yang menunjukkan kesedihan karena Allah meninggalkan mereka. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Saya baca khusus ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kalimat teriakan seorang yang menganggap dan merasa dirinya telah ditinggalkan oleh Allah. Walaupun di dalam kehidupan dari umat Allah, Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan. Kita merasa ditinggalkan karena kita sedang di dalam murka Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah kalimat yang diungkapkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapakah engkau meninggalkan aku, ya Allahku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teriakan yang menggambarkan kesedihan yang amat dalam di dalam jiwa umat Allah ketika Allah berpaling meninggalkan mereka. Lalu di dalam Mazmur 51 ayat 13 sampai 14. Mazmur 51 ayat 13 sampai 14 ini juga adalah kalimat yang menggambarkan kesedihan umat Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku, kegirangan karena selamat daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara perhatikan ayat yang ke-13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah doa pengakuan dosa daripada Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Dia tidak ingin Allah meninggalkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangkit murka Tuhan. Allah pergi dan itu berarti Allah meninggalkan Israel. Allah beranjak daripada kehidupan Israel. Allah membiarkan Israel ada dalam dosa dan kemudian berada dalam murkanya. Ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan bagi umat Allah. Allah meninggalkan umatnya. Dan yang berikutnya saudara lihat, Allah murka kepada umatnya dan kemudian muncullah kusta pada Miriam. Pernyataan kusta, saudara, itu digambarkan seperti salju putihnya. Putihnya itu seperti salju. Kenapa kena ke Miriam? Sekali lagi ini menggambarkan bahwa Miriamlah pencetus utama daripada dosa ini. Dan kemudian kenapa digambarkan putih seperti salju? Ini terkait dengan hinaan kepada Sipora yang berkulit hitam. Itu istrimu tuh berkulit hitam. Saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini ada semacam kecurigaan secara etnis yang mungkin saja sudah muncul saat itu terhadap orang Ethiopia, sehingga orang Ethiopia itu dijadikan sebagai alat sindiran begitu ya. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kita melihat bahwa bagaimana Allah menghukum Miriam itu setimpal dengan apa yang dia katakan. Termasuk mengejek istri hamba Tuhan gara-gara berkulit hitam. Saudara, ini kata-kata yang sebenarnya kita pikir biasa saja, kita ngomong bisa bercanda. Tetapi ini bukan bercanda saudara. Waktu Miriam mengungkapkan ini betul-betul Miriam hina dia. Dan Allah kasih kusta digambarkan putih seperti salju untuk mengkontraskan apa yang diungkapkan kepada istri hamba Tuhan itu, yaitu Sipora itu perempuan kulit hitam. Bukan saja perempuan non-Yahudi, itu perempuan kulit hitam. Langsung Allah balik dengan hukuman dosa yang warnanya itu putih seperti salju.
Para penafsir mengatakan bahwa ini warna putihnya ini berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan kusta biasanya. Ya, jadi ini sungguh-sungguh memperlihatkan kepada kita bahwa hinaan itu Allah balik kembali kepada hidup daripada Miriam dengan cara memberikan hukuman yang demikian. Kemudian terkait dengan kondisi jiwa Miriam yang berdosa, putih seperti salju, saudara. Ini berbicara mengenai daging orang yang kena kusta itu menjadi begitu lunak seperti daging yang membusuk. Yang digambarkan di dalam ayat yang ke-12 daripada perkataan Harun, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Jadi ini gambaran mengenai apa? Kebusukan yang ada yang terjadi pada wajah daripada Miriam yang terkena kusta tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebusukan yang terjadi secara eksternal menggambarkan kebusukan yang ada di dalam. Miriam adalah orang yang memiliki hati yang begitu busuk, hati yang begitu jahat, bahkan kepada seorang yang bernama Sipora, yaitu ipar kandungnya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang mengerikan. Seorang yang melayani Tuhan, seorang yang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa iri hati, dan hukuman Tuhan atasnya itu tidak mudah. Hukuman yang sangat-sangat memalukan. Seorang penafsir mengatakan begini, kalau Musa membutuhkan selubung untuk menutup wajahnya karena kemuliaan Allah yang nampak, Miriam membutuhkan selubung untuk menutupi aibnya. Ini adalah sesuatu ironi, bukan? Harusnya dia seperti Musa di dalam artian dia menutupi kemuliaan Tuhan, ya, kemudian dia tetap melayani Tuhan di dalam kekudusan. Tetapi ini yang terjadi apa? Dia memakai selubung untuk menutupi aibnya. Kalau Musa menutupi kemuliaan Tuhan dengan selubung, sekali lagi si Miriam menutupi wajahnya dengan aib yang ada padanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian apa kesimpulan kita? Pembelaan Allah atas Musa menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kemudian memimpin kehidupan dari umat Allah dan tidak membiarkan umat Allah hidup di dalam dosa, terutama perlawanan kepada otoritas yang Allah percayakan kepada umat Allah. Dalam hal ini adalah Musa. Dan yang terakhir yang kita akan renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah Musa sebagai tipologi Kristus. Musa sebagai tipologi Kristus. Pembelaan Allah atas Musa itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Musa menggambarkan Kristus yang akan datang. Kristus yang akan datang. Segala apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Musa menggambarkan Kristus yang akan datang. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat bagaimana Musa punya sikap, Musa punya kehidupan, Musa punya keadaan itu menggambarkan kepada Kristus. Pertama, kelembutan Musa. Di dalam ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kelembutan Musa. Apa artinya lembut? Lembut berbicara mengenai kemampuan untuk bertahan terhadap kejahatan orang lain yang diberikan secara tidak adil atau tidak sepatutnya kepada kita. Jadi kelembutan itu berbicara mengenai kemampuan untuk bertahan terhadap kejahatan orang lain yang diberikan secara tidak adil atau tidak sepatutnya kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa menunjukkan kelembutan hatinya selama dia ada di dalam kepemimpinan atas Israel. Walaupun ada waktu di mana dia begitu marah sehingga dia pukul itu gunung batu dan Allah akhirnya menghukum dia. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh kehidupan Musa pada umumnya menunjukkan kelembutan hatinya. Sehingga Allah mengatakan bahwa Musa itu lembut hati, bahkan tidak ada satu manusia pun yang sama dengan dia di dalam aspek lembut hati, kecuali Kristus. Dia bertahan, dia berjuang di tengah-tengah keadaan yang menolak dia, Israel yang menolak dia, yang memberontak kepada dia. Terus menerus 40 tahun, tiap hari dia berhadapan dengan keadaan yang demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selama pelayanan 40 tahun, saudara menjumpai berapa banyak kali Israel memberontak, membangkang kepada ini Musa. Begitu banyak, saudara, berulang-ulang, saudara. Di dalam Mazmur 78 juga dikatakan bahwa berulang-ulang Israel tidak pernah bertobat daripada dosanya. Tetapi saudara, Musa dalam kelembutannya, dia bertahan dan terus melayani umat tersebut. Yang kedua, kelembutan melibatkan kesabaran. Kesabaran itu adalah apa, saudara? Kemampuan untuk menanggung perlakuan semena-mena. Kemampuan untuk menanggung perlakuan semena-mena itu berarti kelembutan dan kesabaran adalah dua karakter yang tidak bisa dipisahkan. Dan kedua karakter ini adalah sesuatu yang bersifat pasif, tetapi dalam kepasifan itu bersifat aktif. Saya ulangi. Kedua karakter ini, kelembutan dan kesabaran adalah tidak dapat dipisahkan. Keduanya bersifat pasif, tetapi anehnya di dalam kepasifan justru ada keaktifan yang begitu luar biasa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa tidak membalas perbuatan Miriam dan Harun, ketika Musa tidak membela diri dan nama baiknya, ini adalah sebuah tindakan pasif tetapi sekaligus tindakan aktif untuk menyadarkan Harun dan Miriam bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menentang kehendak Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah. Tetapi Musa sama sekali tidak membalasnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak membalas itu adalah sesuatu yang pasif. Tetapi sekali lagi di dalam tidak membalas ada keaktifan yang luar biasa yang membuat orang yang berbuat dosa itu sadar akan keberdosaannya. Bukankah ini juga dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara? Ketika dia dengan sabar menanggung segala perlakuan yang tidak sepatutnya kepadanya, bertahan terhadap kejahatan orang lain yang diperlakukan kepadanya secara tidak patut dan tidak adil, Yesus tidak membalas sedikit pun perkataan yang jahat dengan perkataan yang jahat, tidak membalaskan perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang jahat, dan dia sama sekali tidak membela diri dan tidak membela nama baiknya. Saudara ingat di dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, yang tidak memiliki keluh kesah, dia hanya diam saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelembutan Musa menggambarkan pribadi yang lembut, yang bahkan maha lembut dan panjang sabar melampaui Musa, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keaktifan tidak membalas dan tidak membela diri dan nama baiknya, itu adalah membuat orang yang berdosa sadar dirinya berdosa. Yang membuat orang yang berdosa itu kemudian mengakui keadaannya yang berdosa. Saudara, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib ketika dia dengan lembut menanggung itu semua, orang yang di sebelah Yesus, penjahat yang di sebelah Yesus yang disalibkan, itu pun bertobat karena melihat apa? Kelembutan hati Yesus. Kelembutan hati Yesus. Kedua, kita lihat Musa sebagai tipologi Kristus, saudara. Itu di dalam aspek dia sebagai hamba yang setia dalam segenap rumah Allah. Tapi saudara perhatikan di dalam Ibrani 3 ayat 2 dikatakan, Musa setia di dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Hanya sebagai pelayan. Tetapi Kristus setia sebagai anak Allah di dalam segenap rumah Allah. Mari kita lihat Ibrani 3 ayat 2, 5-6. Ibrani 3 ayat 2. Saya bacakan bagi kita sekalian. Imam besar yang kita akui yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Saudara perhatikan, imam besar yang diakui yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa itu menggambarkan kepada Kristus yang akan datang. Dia adalah anak Allah yang setia dalam segenap rumah Allah. Lalu ayat 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara perhatikan di situ, Kristus adalah anak Allah yang setia dalam rumahnya, dan rumahnya itu siapa? Umat Allah. Umat Allah yaitu kita, orang-orang yang telah ditebusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Kristus adalah tipologi daripada Musa. Dia adalah pribadi yang setia, yang melayani, yang mengelola rumah Allah dengan luar biasa, dan bahkan mengorbankan dirinya untuk umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Musa menggambarkan kesetiaan Kristus sebagai anak Allah. Yang kedua, Musa bukan hamba yang menderita bagi keselamatan umat Allah. Sekalipun dia memang menderita di dalam pelayanan dia, di dalam kepemimpinan dia kepada Israel. Tetapi Musa tidak pernah mati untuk keselamatan Israel. Satu-satunya pribadi yang menderita, yang mati untuk keselamatan umat Allah adalah Yesus Kristus. Dia adalah hamba yang setia sekaligus hamba yang menderita. Dengan demikian saudara, penderitaan Musa adalah penderitaan yang tidak setara dengan Kristus. Penderitaan itu adalah gambaran daripada penderitaan Kristus yang akan datang. Kenapa? Karena Musa tidak menderita untuk keselamatan kita. Hanya Kristus menderita untuk keselamatan kita. Di titik ini adalah kesetiaan seorang hamba yang menunjuk kepada kesetiaan Kristus, hamba yang sejati itu. Ketiga, kita lihat Musa sebagai tipologi terlihat dalam pengampunan dan doa syafaat Musa bagi Miriam. Pengampunan dan doa syafaat Musa bagi Miriam. Musa memaafkan Miriam dan berdoa untuk kesembuhan dan pembersihan Miriam dari kenajisan. Saudara, waktu dia bicara kepada Tuhan,
ayat yang ke-13, Musa bicara kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kata sembuhkanlah ini bukan saja menyembuhkan Miriam dari kusta, tetapi juga membersihkan Miriam dari kenajisan. Kenajisan dia di dalam hidupnya yang telah berdosa kepada Allah. Itu Tuhan tolong bersihkan. Saudara, fungsi perantaraan daripada Musa itu mengacu kepada Kristus. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Kalau Musa, dia minta Tuhan untuk mengampuni dosa Miriam, dan dia sendiri pun mengampuni dosa Miriam, tetapi dia tidak berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Musa sendiri adalah orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa. Tetapi Kristus adalah satu-satunya pribadi, nabi yang sejati itu, imam besar yang sejati itu, yang memberikan pengampunan dosa. Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan doa syafaat daripada Yesus Kristus itu mengakibatkan keselamatan bagi umat Allah. Saudara perhatikan doa syafaat Yesus di dalam Yohanes pasal 17, doa syafaat Yesus di dalam Getsemani, dan juga doa Yesus di atas Bukit Golgota di kayu salib. Doa-doa Yesus adalah doa yang dinaikkan bagi keselamatan umat Allah. Sehingga doa daripada Musa adalah gambaran daripada doa yang akan datang, yang dinaikkan oleh Yesus Kristus, sang perantara kita yang esa, satu-satunya yang terus berdoa selama dia ada di dunia ini, dan setelah dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia pun bertindak sebagai pendoa syafaat kita. Keempat, saudara dan saya melihat tipologi daripada Kristus di dalam kehidupan dari Musa itu adalah jabatan kenabian daripada Musa. Jabatan kenabian daripada Musa di dalam Ibrani 3 ayat 1 itu menunjuk kepada nabi yang agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga saya katakan Nabi Musa tidak lebih tinggi daripada Kristus. Ibrani pasal 3 ayat yang 1. Saya baca bagi kita sekalian. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, kemudian di dalam ayat yang ke-6 ini berbicara mengenai supremasi Kristus daripada Musa. Saya baca kembali ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudara, sekali lagi jabatan kenabian Musa itu adalah mengacu kepada Kristus yang akan datang, nabi yang agung itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Stefanus sendiri dalam Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa seluruh jabatan kenabian Musa dan penderitaan yang Musa itu alami mengacu kepada sang pribadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus, nabi yang akan datang, yang mengacu kepada hidup dan karya Kristus yang menebus umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam transfigurasi daripada Yesus Kristus juga saudara dan saya melihat bahwa di dalam peninggian Yesus, yang muncul pada waktu itu adalah Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Dengan demikian itu berarti seluruh kehidupan daripada Musa itu mengacu kepada satu pribadi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dan kelima, yang terakhir, tipologi daripada Musa kepada Kristus, saudara, itu adalah di dalam jawaban doa syafaat Musa. Kesembuhan dan pemulihan Miriam. Miriam itu dibiarkan ada di luar perkemahan selama 7 hari, dengan kalimat daripada Allah yang merupakan kutipan daripada Bilangan 5 ayat 2-3. Bagaimana seorang anak yang memalukan ayahnya, maka ayahnya itu akan meludahi mukanya dan dia harus tinggal tetap dalam keadaan malunya itu selama 7 hari. Dan itulah sebabnya Miriam diizinkan Allah untuk mengalami isolasi selama 7 hari di luar perkemahan. Tetapi setelah 7 hari dia akan kembali lagi ke dalam perkemahan. Dengan demikian Allah memulihkan Miriam. Bukan saja secara fisik dia punya sakit kusta itu sembuh, tetapi juga secara internal kehidupan rohani Miriam itu dibereskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara Allah membuat Miriam sadar dirinya berdosa. Miriam melakukan itu dengan berani sekali kepada Allah, maka Allah mengisolasi dia 7 hari di luar perkemahan untuk membangun kesadaran dirinya akan dosanya dan membuat dia sadar malu akan dosanya di hadapan Allah dan di hadapan Israel. Sehingga dengan demikian dia bertobat dan tidak lagi melakukan dosa yang sama. Dan kita mendapati bahwa sejak saat itu, setelah Allah memulihkan hidup daripada Miriam, tidak pernah lagi ada catatan Miriam melawan Musa. Tidak ada lagi catatan mengenai Miriam melawan Musa. Sejak saat itu dan seterusnya,
Miriam menjadi seorang yang mengasihi Musa dan hormat kepada otoritas yang Allah berikan kepada Musa. Dengan demikian Allah memulihkan Miriam bukan saja secara fisik, ya, dia punya sakit itu disembuhkan, tetapi juga secara rohani hidupnya itu dipulihkan oleh Allah. Ini adalah belas kasih Allah kepada orang yang berdosa. Dan belas kasih Allah kepada orang yang berdosa ini diwujud nyatakan di dalam diri Kristus dan karya penebusannya, di mana Kristus adalah wujud kasih Allah yang tertinggi bagi manusia berdosa yang menanggung dan memulihkan penyakit umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban doa Musa membawa Miriam dipulihkan secara fisik dan rohani. Apalagi doa Kristus. Doa Kristus adalah doa yang menggambarkan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, memberikan belas kasih-Nya, pemulihan atas kehidupan umat Allah yang telah dipilih dan ditebus di dalam Kristus, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan pemulihan itu akan kita dapatkan secara penuh, secara lengkap, secara sempurna di akhir zaman nanti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita belajar di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana para pemimpin yang berdosa kepada Allah dan bagaimana Allah hadir untuk menegakkan kekudusan pemerintahannya di tengah-tengah umat Allah dengan membuang dosa itu dari kehidupan para pemimpin, sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan Musa dan seluruh perjalanannya dan penolakan yang dialami oleh Musa itu menggambarkan kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara dan saya bisa belajar sebagai umat Allah untuk mempelajari kehidupan kita, membawa hidup kita itu di dalam jalan yang benar sebagaimana apa yang Allah kerjakan di dalam hidup Musa. Kita belajar untuk menghargai otoritas, menghargai apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan para pemimpin kita, dan kita tidak kemudian menghina atau merendahkan atau meremehkan keluarga hamba-hamba Tuhan ataupun otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap hamba Tuhan yang memimpin gereja Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami diajarkan untuk belajar setia seperti Musa, belajar untuk tidak membela diri dan mempertahankan segala nama baik kami, tetapi Allah yang membela kami, dan dengan demikian Engkau menegakkan otoritas dan keistimewaan daripada Musa di tengah-tengah umat Allah. Kami berdoa agar Tuhan memampukan setiap kami untuk tidak berkelakuan jahat seperti Miriam dan Harun, tetapi biarlah kami belajar untuk menghormati Tuhan kami melalui setiap otoritas yang Allah percayakan di dalam gereja, melalui setiap para pemimpin kami yang Engkau percayakan dengan karunia pemberitaan firman, dengan karunia-karunia yang Engkau berikan untuk kemudian membawa jemaat mengenal Allah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya roh Allah yang boleh memimpin setiap kami untuk menghormati para pemimpin dan otoritas yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.